Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kesempatan yang baru. Engkau telah memimpin dan membimbing kami kepada hari yang baru ini. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk menyelesaikan segala sesuatu dan seluruh bagian kami untuk menggenapi seluruh peristiwa pada hari ini. Tuhan, jikalau segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan-Mu. Ajarilah kami bagaimana mengikut Engkau, terimalah kami dalam pertobatan, dan bantu kami untuk dapat melihat diri kami sendiri di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni orang-orang berdosa yang datang kepadamu, agar melalui pengampunan-Mu itu kami penuh dengan sukacita, dan dengan sukacita itu kami siap untuk ditaburi firman-Mu yang hidup, yang akan bertumbuh dan berbuah, termasuk buah yang baik-baik kemuliaan kerajaan-Mu. Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina ini, dan Engkau yang memberkati semua orang yang dengan hati yang tulus mau datang kepadamu untuk mencari segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bertemu lagi di sesi kedua. Kalau sesi yang pertama kita telah belajar bahwa sejatinya inti daripada hidup manusia hanyalah Yesus, karena ternyata hidup yang dicari manusia dan kematian yang ditakuti manusia hanya diberikan oleh Yesus, dan kematian yang ditakuti manusia hanya dikalahkan oleh Yesus. Maka di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus hidup ini hanya akan berujung kepada kematian yang mematikan. Tapi di dalam Yesus apapun masalah hidup kita, sebagaimana Ia telah bangkit dari mati. Sekalipun kita bergumul, kita memiliki banyak masalah, kita memiliki banyak sekali hal yang membuat kita hari-hari terasa berat. Tapi kita tahu seandainya pun kita teraniaya oleh karena namanya, kita tahu bahwa ujungnya adalah hidup sebagaimana Tuhan kita telah hidup. Nah, sekarang pada sesi yang kedua sebagai bentuk lanjutan dari khotbah yang pertama, sekarang kita akan belajar satu hal, yaitu saya beri judul bahwa kemiskinan rohani adalah modal yang paling penting dalam mengikut Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan rohani? Kemiskinan rohani dibuka sendiri oleh Tuhan kita ketika Ia berkhotbah tentang ucapan bahagia, beatitude di bukit. Dia menyatakan bahwa yang pertama sekali berbahagialah adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah ini orang yang bagaimanakah? Orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa dikatakan orang miskin di hadapan Allah? Sejatinya di dalam kodrat kita memang adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi secara khusus Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa asli miskin di hadapan Allah artinya miskin di dalam rohani. Orang yang miskin secara rohani itulah yang diperkenankan oleh Allah. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang rendah hati. Suatu saat para bapak gereja pernah bertemu dengan iblis. Lalu kemudian iblis membanggakan suatu hal. Kamu tahu kitab suci, saya pun tahu. Kamu puasa, saya tidak makan. Kamu ngerti banyak tentang Yesus. Saya mencoba Yesus dengan firman Tuhan. Tapi satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis bukan dengan berpuasa, bukan dengan pengetahuan kitab suci dan lain-lain. Tetapi hanya satu hal, kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang disebut kemiskinan di hadapan Allah. Nah, kerendahan hati ini tidak dimiliki semua orang. Ada orang yang rendah hati karena memang sejak semula ia hidup dalam kesederhanaan dan itu membuat dia rendah hati. Tapi ada juga orang yang rendah hati karena memang pengalaman-pengalaman rohani yang membuat ia rendah hati. Tanpa kerendahan hati kita nggak mungkin bisa melihat kemuliaan. Tanpa kerendahan hati kita nggak mungkin punya alasan untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mengerti kerendahan hati itu adalah begitu mulia, adalah begitu ajaib, adalah begitu benar kerendahan hati. Sebab kerendahan hati adalah lawan daripada dosa.
Yang membuat dosa itu datang kepada dunia ini adalah kesombongan. Yang menganggap dirinya ada, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya mampu. Tapi sebenarnya dia tidak demikian. Dengan merasa seperti itu, dia menjadi kaya di hadapan Allah. Tapi tidak miskin. Maka itulah yang membuat dia jatuh di hadapan Tuhan. Nah, bagaimanakah kita bisa melatih kerendahan hati kita agar kita bisa melihat Allah? Bagaimanakah kita bisa melihat Allah kalau kita sendiri tidak mengerti siapa diri kita? Adalah hal yang aneh apabila manusia menolak pujian. Tapi adalah hal yang biasa bagi orang yang rendah hati apabila ia menolak pujian dan tepuk tangan. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memandang kepada kerendahan hati Tuhan. Bukankah telah nyata wajah Kristus yang suci itu, yang tidak bernoda, yang keindahannya tak terkatakan itu telah ditampar agar apabila kita ditolak kita tidak menuntut balas. Bukankah punggung Kristus yang mulia itu telah dicambukkan oleh banyak sekali cambukan agar ketika kita disakiti dan dipukul orang kita merasa kita layak memperolehnya. Bukankah Allah, firman Allah yang maha tinggi telah menjadi manusia agar kita mengerti kerendahan hati yang sejati. Dia yang duduk di atas para kerubim telah datang ke dunia ini mengambil rupa manusia untuk sama seperti kita. Yang mengambil rupa seperti kita tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Bukankah ini semua adalah tanda kerendahan hati kita, kerendahan hati Tuhan? Orang kalau mau rendah hati dia harus merenungkan Allah. Dia harus melihat kepada Yesus. Sebab tak mungkin kita bisa menjadi rendah hati kalau Kristus tidak terlebih dahulu memberikan teladan kerendahan hati yang sejati. Bahkan ketika orang-orang menyakiti dia, ketika orang-orang menyalibkan dia, ketika orang-orang membuat dia seperti tidak berarti, dia berseru kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia yang tidak pantas mendapatkan penghinaan telah dihina lebih hina daripada kita semua demi kasihnya kepada kita. Lalu siapakah kita manusia yang tidak memiliki nilai apapun dalam hal terkecil yang ada pada Kristus itu sehingga kita tidak berusaha untuk memandang kerendahan hati kepada Tuhan? Menjadi rendah hati tanpa menjadi miskin di hadapan Tuhan, tak mungkin kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Sebab kalau kerajaan Allah telah diberikan oleh Allah ke dunia melalui kerendahan hatinya, maka kerajaan Allah yang diberikan oleh kerendahan hati Allah itu pun hanya bisa diterima manusia kalau manusia itu rendah hati. Kalau manusia itu berusaha memiskinkan dirinya. Orang yang memandang kepada Kristus akan selalu merasa bahwa Tuhan tidak ada yang bisa kubanggakan, tidak ada yang bisa kubawa, tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan dalam diriku. Oleh karena itu, jikalau kita bangga dengan apa yang kita miliki, kita melihat sesuatu yang besar dalam diri kita, lalu kita melupakan kemurahan hati Tuhan dan anugerah, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Karena tiada tempat bagi mereka yang meninggikan dirinya dalam segala hal, dalam hal apapun di dalam kerajaan surga. Mereka yang ada di dalam kerajaan surga adalah mereka yang melihat dirinya sendiri, yang mengenali dirinya sendiri di hadapan Tuhannya. Mungkinkah orang yang tidak sakit mata pergi kepada dokter mata jikalau ia tidak sadar ada kelemahan pada matanya? Mungkin tidak orang yang tidak sakit gigi pergi kepada dokter gigi kalau ia tidak menyadari bahwa giginya sedang sakit? Mungkinkah kita datang kepada Tuhan yang mengampuni dosa itu kalau kita tidak sadar betapa berdosanya kita di hadapan Allah? Kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang begitu jahat. Kita adalah orang yang begitu hina. Kita adalah orang yang begitu berdosa. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa sehingga hidup kita setiap hari hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Sehingga dalam doa kita tidak datang seperti pemuda yang kaya itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika pemuda yang kaya itu menanyakan, bagaimanakah caraku masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Pemuda itu dengan bangga dan merasa kaya mengatakan, aku telah melakukan itu semua. Dan Tuhan Yesus tahu hati pemuda itu cinta sekali dengan uang. Lalu Tuhan Yesus mengatakan satu hal, pergilah,
juallah semua milikmu, ikutlah aku. Lalu pemuda itu dengan sedih hati meninggalkan Yesus karena banyak sekali hartanya. Oleh karena itu inilah bukti bahwa dia merasa dia sudah taat. Dia merasa dia sudah lakukan ini, lakukan itu. Tapi tanpa kerenan hati itu akan sia-sia dan membawa kepada kita kepada kebinasaan. Jikalau kita merasa kita sudah memberi persepuluhan, kita sudah sering datang ke gereja, kita sudah menolong orang lain, kita sudah melayani Tuhan. Lalu dengan demikian kita merasa kaya. Kita dengan demikian merasa layak, kita dengan demikian merasa lebih baik daripada saudara kita. Mungkin hal itu menolong orang lain. Tapi dengan sikap hati yang seperti itu, kita menjadi gagal diperkenankan Allah. Karena dengan merasa layak dengan apa yang kita lakukan, kita tidak menjadi miskin di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin kerajaan Allah itu diberikan kepada orang seperti itu. Kurang pekerjaan, kurang hebat apakah pekerjaan malaikat yang memimpin pujian yang telah jatuh itu. Kurang dekat apakah ciuman Yudas kepada Yesus yang setiap hari datang dan hidup bersama Yesus. Tapi tanpa kemiskinan rohani, dia sadar kebutuhannya akan Tuhan. Dia ternyata terbuang. Maka kita pun gak akan mungkin bisa melihat Allah. Kita gak mungkin bisa rendah hati. Kalau kita nggak melihat kerendahan hati Tuhan kita itu. Dia datang menjadi teladan. Dia menjadi yang paling miskin di antara semua yang pernah dilahirkan. Agar kita yang paling miskin sekalipun tidak punya alasan untuk berduka. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa aku tidak melihat teladan yang sempurna. Dia yang maha kaya telah menjadi bagian dalam kemiskinan di dunia ini. Agar semua orang yang miskin dalam penderitaan apapun, dengan rendah hati mengatakan, aku mau mengikut Tuhan. Jadi tanpa kerendahan hati, tanpa memandang kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa rendah hati. Sadari bahwa kita mungkin perlu memandang kepada Tuhan. Dan setelah kita memandang kepada Tuhan, pandanglah dirimu sendiri. Anthony the Great pernah mengatakan bahwa kunci mengenal Allah adalah mengenali diri sendiri. John Calvin mengatakan, kalau kamu tidak mengenal dirimu, kamu tidak mungkin mengenal Allah. Kenalilah dirimu. Bagaimana caranya aku mengenali diriku? Siapakah aku di hadapan Tuhan? Apakah aku di hadapan Tuhan? Kita harus bisa mengenali diri kita di hadapan Allah. Siapakah kita ini di hadapan Allah? Kita ini seperti debu yang tidak terlihat dalam segala hal. Tapi Allah masih memilih untuk mengasihi kita. Tanpa mengenali diri kita, tanpa mengenali luka, tanpa mengenali dosa kita, kita nggak mungkin mengenal Allah. Kalau kita mau mengerti hidup yang ada pada Yesus, kita harus mengerti dosa yang diselesaikan oleh Yesus. Dan sebelum itu terjadi, kita harus tahu dosa, luka, cacat, celah di dalam diri kita. Bagaimana kita tahu kita sakit kalau kita nggak sadar bahwa kita ini orang sakit? Bagaimana kita tahu kita ini orang berdosa kalau kita tidak memberi waktu untuk menyadari dosa-dosa kita? Bagaimana kita tahu kini kita butuh pertolongan Tuhan kalau kita ini tidak dalam keadaan yang lemah? Kita harus mengenali diri sendiri, kenali dirimu. Bagaimana caranya aku mengenal diriku? Berdiam diri. Dosa itu adalah sebuah kerusakan, dosa itu adalah sebuah kehinaan, kebiadaban, kebrengsekan yang ada dalam diri kita. Kita mewarisi kodrat berdosa daripada nenek moyang kita. Sehingga dosa itu menipu kita. Dosa mengatakan kita baik-baik saja padahal kita sedang sakit. Dosa mengatakan kamu enggak apa-apa tapi sebenarnya kita sedang sakit parah. Orang yang tidak melatih mengenal dirinya sendiri di dalam berdiam diri tidak mungkin jiwanya bisa tenang. Petrus mengatakan di dalam diam dan tenang ada pertobatan. Saya juga mengatakan seperti itu. Jangan sibukkan harimu ya, saya tahu kita bekerja, kita melakukan banyak hal di dunia ini. Anak-anak butuh makanan, kita butuh kuliah, kita butuh ini, itu dan segala macam. Tapi sempatkan waktu dalam hidupmu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk mengkoreksi siapa dirimu. Natal itu bukan 25 Desember. Natal itu setiap hari bagaimana kita mengizinkan Roh Allah untuk mengkoreksi diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu ya kesembuhan dari dosa. Keselamatan itu bukan sesuatu yang terjadi sekali.
Keselamatan yang terjadi sekali itu Yesus, kitanya belum. Makanya keselamatan adalah pertandingan seperti perkataan Paulus. Maka kalau kita berjuang setiap hari melihat dosa-dosa kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Dia agar kita dengan harapan yang penuh, Tuhan menolong kita untuk menyembuhkan kita dari segala luka kita. Nah kalau luka dosa kita saja tidak kita mengerti, bagaimana mungkin kita bisa sembuh? Mari kita meluangkan waktu dalam hidup ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengenali siapa diri kita. Kalau kita nggak tahu diri kita, kalau kita nggak tahu sakit dan luka kita, nggak mungkin kita datang kepada Tuhan. Dan kadang rasa sakit itu adalah kunci mengenali diri sendiri. Kelemahan, penderitaan, cacian, makian, pergumulan, itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Dia. Jadi luangkan waktu untuk berdiam diri. Dengan berdiam diri di dalam kamarmu kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengenali siapa diriku. Tuhan ternyata aku gak rohani ya. Tuhan ternyata aku munafik. Tuhan ternyata aku palsu. Tuhan ternyata aku jahat. Tuhan ternyata aku gak seperti itu. Tuhan ternyata pelayananku ini motivasinya aneh. Kita harus menyadari kita ini sakit. Dengan menyadari kita ini sakit, kita menyadari bahwa kita memang butuh Tuhan. Kita dengan menyadari kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita datang kepada Yesus yang memang bisa melakukan segala sesuatu. Anak-anak muda secara khusus, jangan sibukkan dirimu dengan pesona-pesona dunia yang gemerlap. Kita punya waktu untuk mendatangi kekasih. Kita punya waktu untuk mendatangi gebetan. Kita punya waktu untuk teleponan 24 jam. Tapi kita tidak punya waktu untuk berdiam diri melihat diri kita. Kita ini seperti air yang keruh. Dosa di dalam kita ini keruh. Air yang keruh kalau terus goyang-goyang tidak tenang, dia akan keruh. Tapi kalau dia didiamkan sejenak, kotoran-kotoran itu akan mengendap. Dan pada akhirnya dia bisa berpikir jernih. Nah kita pun harus meluangkan waktu dalam hidup ini. Bersabat namanya. Dengan sabat kita bisa mengenal diri kita. Kita bisa tahu siapa diri kita. Karena Roh Kudus itu bekerja ketika kamu tenang. Roh Kudus itu akan menyadarkan kamu ketika kamu tenang. Karena Roh Kudus itu roh yang tenang. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menopang kamu ketika kamu tenang. Ketika kamu diam di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku gak punya apa-apa. Tuhan aku gak mampu berbuat apa-apa. Tuhan dosaku begitu banyak. Disitulah Roh Kudus itu menolong kamu bagaimana melangkah hidup lebih baik. Dan pada saat yang sama dia menghibur kamu akan pengampunan yang diingatkan dari Tuhan. Maka kehidupan rohani itu yang paling penting. Nah kehidupan rohani tidak akan dimulai kalau orang tidak miskin di hadapan Allah. Kalau dia merasa dia mampu, dia nggak menyadari bahwa dia rusak, dia tidak menyadari bahwa dia berdosa, dia tidak menyadari bahwa dia hancur, dia tidak akan datang kepada Tuhan. Dia nggak akan punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus pergi berdiam diri? Mengapa dia ke gurun? Mengapa dia ke bukit berdoa sendirian? Karena berdiam diri itu penting. Kalau jiwamu selalu sibuk, kamu gak punya waktu di hadapan Allah. Kamu akan lupa dosa itu akan semakin bertumpuk menutupi mata daripada hati yang terhubung dengan Allah. Sehingga semuanya terlihat biasa saja. Ambil bagian dalam hidupmu untuk bertemu dengan Tuhan melalui sabat. Ada 10 hukum. Kenapa hukum keempat hukum sabat? Hukum 1 sampai 3 hukum kepada Allah. Hukum 5, 10 hukum kepada manusia. Hukum keempat adalah sabat. Karena apa? Manusia dan Allah hanya bisa bertemu kalau kita bersabat. Bersabat itu artinya beristirahat. Ambil waktumu sejenak. Datangi Tuhan. Menangislah karena dosamu. Renungkanlah kejahatanmu. Lihatlah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga engkau menemukan bahwa Tuhan aku tidak layak diselamatkan. Sehingga ketika kita merasa tidak layak diselamatkan. Iman itu akan datang dengan murni. Itulah iman yang benar. Iman yang sejati tidak lahir dari perasaan kita mampu. Iman yang sejati tidak lahir pada saat kita bisa.
Iman sejati lahir ketika kita tidak bisa. Makanya iman adalah dasar pengharapan. Maka iman dasar pengharapan hanya akan timbul dengan sejati ketika kita dalam keadaan tidak ada harapan. Jadikan dirimu setiap hari dalam ketiadaan harapan. Agar harapanmu murni datang dari Tuhan, tidak mengandalkan dirimu. Datang setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, betapa terlukanya aku. Tuhan, betapa berdosanya aku. Tuhan, betapa hinanya aku ternyata Tuhan. Engkau sibuk memikirkan yang baik tentang aku, tapi aku malah sibuk melawan Engkau. Betapa baiknya Tuhan itu. Keputusan Tuhan tidak pernah salah, tapi dosa di dalam diriku, keinginanku, ambisiku membuatku salah memahami Dia. Tuhan tidak pernah salah. Dosa-dosa di dalam diri kita inilah yang membuat kita salah memahami Dia. Kita ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Ketika Tuhan tidak berikan keinginan kita, kita memandang Dia sebagai yang jahat. Bukankah kita ini terlalu jahat? Tuhan sibuk setiap hari bagaimana kita bisa selamat. Tapi kita sibuk mencari jalan yang susah itu. Kita mencari jalan yang lurus, tapi yang berakhir pada kebinasan itu. Adalah memang benar, jalan menuju kerendahan hati adalah jalan yang sempit, tapi tidak ada keraguan bahwa ujung daripada jalan yang sempit itu adalah kota sukacita, di mana tidak ada lagi penderitaan dan aniaya yang akan dihadapi di Yerusalem yang baru itu. Kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa kita ini tertipu. Orang yang tidak berdiam diri di hadapan Tuhan tidak mungkin selamat. Ingat itu. Karena tanpa mengerti kebutuhanku akan Tuhan, apakah makna Yesus dalam hidup kita? Kalau kita tidak meluangkan berdiam diri di hadapan Tuhan, apakah makna Yesus itu dalam hidup kita? Kalau hanya mengatakan Dia Tuhan, Dia adalah juru selamat, bukankah setan pun tahu Yesus adalah Tuhan? Tapi apakah buah pengenalan kita bahwa Yesus adalah juru selamat kalau batin kita tidak dirubah menjadi sama seperti Kristus? Firman Allah menjadi manusia agar hati Allah itu ada pada manusia. Hati Allah yang bagaimana? Yang rendah hati itu. Alasan firman Allah menjadi manusia agar kita memiliki hati seperti hati Allah itu. Ia yang terlihat hina tapi dibungkus di dalam kehinaan, tapi terlihat kemuliaan dalam dirinya. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita ini bejana yang gak bisa berbuat apa-apa. Bejana dari tanah liat, peliharalah harta yang berharga. Harta yang berharga itu apa? Kerendahan hati. Ingat, kerendahan, kalau kamu bisa rendah hati, puasamu, apamu itu enggak berarti. Puasa pun kamu melakukan apa, kamu bersedekah, tapi kalau kamu menganggap dirimu hebat, menganggap dirimu kuat, menganggap dirimu mampu, enggak ada artinya itu. Tuhan datang dalam aniaya, Tuhan datang dalam penderitaan, Tuhan datang dalam kehinaan, mengajarkan satu hal, rendah hati. Kita harus berdiam diri untuk bisa menerima, benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Ambil waktumu, dalam 1 minggu, luangkan berdiam diri, datangi Tuhan. Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu gak memiliki iman seperti seorang anak kecil ini, gak mungkin kamu masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil itu artinya apa? Anak kecil itu gak bisa berbuat apa-apa. Di dalam ketidakmampuannya berbuat apa-apa, dia datang kepada orang tuanya. Dia mau makan, dia datang ke orang tuanya. Dia mau minum, dia datang kepada orang tuanya. Artinya apa? Bergantung penuh kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita bergantung penuh dalam segala hal kepada Allah. Bagaimana kita bergantung kepada Allah kalau kita tidak sadar kita butuh pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu bukan hal-hal jasmani. Pertolongan Allah itu jauh lebih tinggi adalah hal-hal rohania. Yang Tuhan karuniakan hal-hal rohania. Sebab Tuhan tidak datang dalam kemuliaan daging. Dia datang dalam kemuliaan roh. Apakah kemuliaan yang ada pada Yesus dari tampak lahiriah sehingga ia perlu dihina dan diludahi?
Tidak ada. Ambil waktu untuk berdiam diri. Agar kerendahan hatimu terbentuk. Kalau kamu merasa udah rendah hati, pada saat itu kamu sedang tidak rendah hati. Karena kerendahan hati itu perjuangan seumur hidup. Sampai mencapai kesempurnaan yang Tuhan lihat. Kamu gak melihat itu, hanya Tuhan yang melihat. Tapi minimal kamu ingin rendah hati. Anak-anak muda, secara khusus, mencari pengakuan, mencari validasi, mencari nama, untuk memenuhi standar-standar TikTok lah, Instagram lah, macam-macam. Kenapa begitu? Memang manusia setelah kejatuhan itu selalu mencari kepastian. Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka cari kepastian. Aduh, dia ketakutan, dia mau cari kepastian. Dia ambil daun pohon ara tutupi dosanya. Tapi apakah Tuhan perhitungkan pohon ara itu? Tidak. Tuhan bilang, usahamu menutupi dosamu itu enggak berlaku. Aku sendiri yang menutupinya dengan kulit binatang. Maka kamu mau cari nama, cari apa setinggi apapun anak muda, kamu enggak akan bisa. Hanya Tuhan yang bisa meneguhkan kamu. Sebab kebahagiaan itu bukan hal-hal bendawi. Kebahagiaan adalah status batin. Sebanyak apapun yang kamu miliki, kamu enggak akan pernah bisa bahagia. Sebaliknya, para rasul hidup dalam kekurangannya, tapi bahagia dalam batinnya sebab mereka rendah hati. Rendah hati itulah harta yang paling besar. Ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, bukan yang lain-lain. Nah, orang yang rendah hati itu akan tahan, akan bersyukur ketika ia dicaci dan dihina. Penghinaan, cacian dan makian apabila kita terima, jangan kembalikan hal yang sama. Kalau kita mengembalikan yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Tapi baiklah kita seperti Tuhan kita ketika ia dicaci dan dihina. Ketika ia dicaci dan dihina, ia mengembalikan kutuk itu menjadi berkat bentuk pengampunan. Bagi orang yang rendah hati, pengampunan itu hal yang sangat baik. Apabila kita dicaci, dimaki anak muda, tidak ada teguran yang terlalu keras. Sikap hatimu yang salah. Kalau orang tuamu negur kamu, lalu kamu merasa sakit hati, lalu kamu gak ngomong sama orang tuamu. Ingat, kamu sedang tertipu oleh dosa. Gak ada teguran yang terlalu keras. Sikap hati kamu dan saya yang salah. Kalau saya dipermalukan di depan umum, lalu saya permalukan dia kembali, sikap hati saya yang tidak rela menerima penghinaan itu. Saya yang salah. Jadi kalau orang menasehati kamu, memberikan kamu arahan, tuntunan hidup di dalam anjuran kitab suci, lalu kamu sakit hati, love yourself, urusi dirimu sendiri, gak usah urus diriku. Itu kelihatannya kedengarannya enak, tapi itulah dosa menipu kamu. Jangan urusi dirimu sendiri, urus dirimu sendiri. Kamu mengatakan seperti itu. Kamu bisa gak selamatin dirimu sendiri? Dengan begitu aja kamu udah nunjukkan sedang kamu tidak selamat. Maka kalau orang rendah hati, sebesar apapun penghinaan dan permaluan yang diberikan kepada dia, ia akan mengampuni dan mengatakan apa? Enggak apa-apa. Tuhanku mengalami lebih berat daripada itu. Dia mengampuninya. Apalagi aku layak kok menerima itu. Tuhan tuh tidak layak menerima itu. Tapi telah melepaskan pengampunan. Siapakah aku yang layak menerimanya tapi tak melepaskan pengampunan? Jadi kalau ada anak muda ngambek sama orang tuanya, marah-marah sama orang tuanya, hanya karena ditegur, hanya karena dikasih tahu yang benar. Tuhan dalam kitab Wahyu mengatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi ketika kamu ditegur begitu keras, kalau kamu membenci, itu bukan salah teguran itu. Salahnya ada padamu, sikap hatimu. Salah menanggapinya. Nah, orang yang melatih dirinya rendah hati akan semakin dibuat rendah hati kalau dia menerima cacian dan hinaan. Makanya kutuk menjadi berkat itu dalam hal-hal seperti itu.
Orang mengutuki saya, wah sepertinya itu hal yang begitu luar biasa ngeri. Tapi bagi saya itu kesempatan bagi saya yang diberikan oleh Tuhan dalam anugerahnya untuk mengampuni dia. Jadi semua masalah dalam hidupmu, perlakuan jahat dalam hidupmu, Tuhan izinkan ada maksudnya, melatih kamu rendah hati. Tapi kalau kamu membalaskan kejahatan yang sama, artinya kamu tidak tahan uji, artinya kamu perlu belajar lagi. Cuma kita membenci Tuhan, kita nggak bisa ngerti. Itu tadi karena kita nggak belajar mengenali diri kita. Kita ini sombong. Kita merasa diri kita udah rohani, tidak, kita tidak rohani. Kita ada rasa diri kita baik, tidak, kita ini tidak baik. Kita rasa diri kita sempurna, oh jauh, kita ini debu. Jadi jangan anggap dirimu unggul dalam hal apapun. Orang yang mampu itu bahaya loh. Ingat, orang yang mampu itu bahaya. Kalau dia udah merasa mampu, bahaya. Makanya dalam hidupmu ini sekalipun kamu bisa makan, bisa melayani Tuhan, bisa punya suara bagus menyanyi, bisa berkhotbah, anggaplah itu hadiah dari Tuhan bukan kemampuanmu. Anggaplah itu anugerah sehingga engkau mengatakan terpujilah engkau Allah menganugerahkan satu hal yang baik di dalam diriku bejana yang tak layak ini. Engkau mempercayakan harta yang mulia di dalam bejana tanah liat sehingga engkau memuliakan Allah. Banyak orang melayani Tuhan jadi sombong karena apa? Rasa diri mampu. Semuanya itu anugerah kok. Kehidupan rohani itu seperti Paulus. Coba lihat Paulus. Mereka adalah raksasa rohani. Tetapi mereka melihat diri mereka sebagai orang yang paling berdosa. Apa kata Paulus mengenai dirinya? Di antara semua orang hina, di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Padahal Paulus itu orang yang sangat hebat. Mereka melihat diri mereka. Ketika mereka melihat semakin melihat Allah, mereka semakin melihat dirinya. Karena apa? Tuhan itu terang. Ketika kita yang gelap ini datang kepada Allah yang ada terang, semua yang busuk-busuk, semua yang jelek dalam diri kita ini kelihatan. Dan ketika kita sadar, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan aku mau sembuh Tuhan. Nah gimana mau sembuh kalau nggak sadar? Gimana mau sadar kalau kita tidak meluangkan waktu untuk sadar? Ya dengan berdiam diri. Jangan mau disibukkan. Cara iblis menipu kita hari-hari ini bukan lagi dengan berjinah, dengan berbohong, dengan pesta pora. Tidak. Dia menipu kita hari ini ya dengan kesibukan. Sehingga kita nggak punya waktu dengan Allah. Marta dan Maria. Siapa yang Tuhan perkenankan? Maria. Tuhan tidak mau kamu sibuk. Seperti yang nyiapin makanan di dapur tuh. Tuhan cuma mau kamu duduk diam denger. Nah kita juga ketika kita berdoa itu bukan, berdiam diri itu bukan momen di mana kita didengar Tuhan. Tidak, berdiam diri adalah momen kamu mendengarkan Tuhan. Itu namanya doa. Doa itu bukan agar kita didengar Tuhan. Karena sebelum kamu berdoa pun Tuhan udah tahu kok apa yang kamu doakan. Tapi kamu belum tentu tahu apa yang Tuhan kehendaki. Makanya dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan. Kita mengizinkan bagaimana Roh Kudus mengkoreksi kita dan menuntun kita kepada jalan-jalan yang Dia perkenankan. Itulah kerendahan hati, mau belajar, mau meluangkan waktu. Karena sadar memang dia bukan apa-apa. Karena sadar dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling penting adalah jangan pernah membanggakan karunia apapun. Tuhan telah berkata kepada Yeremia, jangan bermegah karena kekuatanmu, kekayaanmu, dan kebijaksanaanmu. Tapi bermegahlah karena kamu mengenal bahwa Akulah Tuhan. Puncak kehidupan rohani itu yaitu enggak akan merasa bangga dengan apapun. Sekalipun dia melayani, Paulus kurang melayani sejauh apa? Dia melayani banyak orang. Dia pergi ke Filipi, dia pergi ke Efesus.
Dia pergi kemana-mana. Tapi mengenai dirinya yang begitu hebat melayani Tuhan. Dia mengatakan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Terbalik kan? Hari-hari ini orang baru tahu hal-hal rohani. Rasa jadi nabi, rasa jadi rasul. Wah, apa itu? Baru belajar firman Tuhan, baru rasa diri paling rohani. Gak boleh. Memahami dengan pikiran dan dengan hati itu beda. Memahami secara lahiriah dan memahami secara batiniah itu beda. Maka batin ini, keselamatan batin ini bisa dilatih terus kalau kita apa? Miskin di hadapan Allah. Ya memang Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kamu mampu hari ini anak muda, kamu sukses, kamu bisa bekerja apa-apa, jangan besar kepala. Kalau pelayananmu besar, jangan sombong. Karena tidak semua orang tahan dalam kemuliaan. Malaikat yang paling tinggi, coba di surga itu tidak ada dosa. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa? Padahal di surga nggak ada dosa. Karena apa? Malaikat itu diberi kemuliaan besar sekali. Dan semua ciptaan memandang kepada Allah. Tapi ketika dia mulai melihat dirinya sendiri dan melihat kemuliaan itu, dia mau melawan Allah. Kenapa? Dia fokus pada kemuliaan, dia tidak fokus pada sakitnya. Jadi kalau kamu memandang kemuliaanmu, tidak memandang pada luka dan kehinaanmu, kamu akan jatuh. Seperti malaikat itu dibuang begitu dalam. Karena fokus pada kemuliaannya. Jadi kalau kamu memandang hartamu, memandang kepintaranmu, memandang semua milikmu, lalu kamu anggap kamu sudah si paling-paling, akan jatuh. Mungkin di dunia ini kamu tetap kaya. Lukas 16 orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu ketika mati masih kaya di dunia kok. Tapi ketika mati binasa di alam maut. Jadi jangan kamu pikir nanti kamu jatuh, kamu kaya, kamu akan miskin. Kalau kamu sombong karena kekayaanmu dan kamu jadi miskin, kamu perlu bersyukur. Kalau kamu tetap kaya, waduh kamu mati, binasa. Kalau kita kaya, kita sombong karena kekayaan, tapi Tuhan menegur kita, dibuat kita menjadi miskin, kita bersyukur. Kenapa Tuhan masih menegur? Tapi kalau Tuhan biarkan kita tidak ditegur, bahaya loh. Ingat, yang paling bahaya ketika Tuhan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu mau. Bahaya. Karena yang kita mau bukan kebenaran. Yang kita mau adalah dosa. Dosa. Di dalam saya ini semua dosa. Apa yang bisa saya andalkan dari diri saya? Gak ada. Nothing. Tidak ada. Yang bisa diharapkan dari diriku. Makanya Yohanes Krisostomos mengatakan, segala yang kupunya adalah luka. Dan engkau adalah penawarnya. Latihlah diri, berdiam diri di hadapan Tuhan. Agar kita sadar dan melihat diri kita ini siapa. Memahami hidup, memahami Kristus. Bahwa hanya Dia yang bisa menghidupkan. Dan kita bisa menerima Dia dalam proses merendahkan diri kita. Gak gampang jadi Kristen itu. Pintu itu sesak dan sempit kata Tuhan. Betul. Pintu itu sempit. Tapi tidak ada keraguan, akhir dari jalan itu adalah kota sukacita. Sukacita itu bukan dari luar, itu dari dalam. Kalau sukacitamu bergantung pada hal luar, saldomu, depositomu, mobilmu berapa, rumahmu berapa. Kalau tergantung sama itu, ketika gempa bumi datang itu hilang, kemanakah kebahagiaanmu? Tidak ada. Itu seperti bunga bangkai, bau dari dalam, tapi ditaburi parfum banyak, tetap bau. Tapi kalau kita seperti bunga melati dari dalam wangi. Apapun keadaan hidup kita. Bergumul, lembah, di gunung, dimanapun. Kita terus rendah hati. Sukacita itu penuh. Karena kita mengenal Tuhan kita siapa yang mulia. Dan kita mengenal diri kita yang hina. Tapi mau dimuliakan. Itu sukacita sejati. Tidak tergantung dari luar. Nah kalau kita mengerti seperti ini. Maka hidup kita tidak akan mengatakan ambisi ini, ambisi itu, ambisi itu. Tapi kita akan berdoa seperti Yesus. Jadilah kehendakmu.
Ingat, terlalu banyak ambisi, bahaya loh. Anak muda, ambisimu itu bisa menghanyutkan kamu. Tuhan tidak pernah memikirkan keuntunganmu. Tuhan tidak pernah memikirkan hartamu. Yang Tuhan mau cuma satu, gimana ya anakku ini selamat. Itu doang. Dia gak pernah peduli apamu, hartamu sebanyak apa, dia gak peduli. Enggak. Kalau Tuhan pun buat kamu kaya, artinya kamu mau jadi berkat buat orang lain. Kalau Tuhan pun buat kamu sehat, biarlah kesehatanmu itu bisa menolong mereka yang lagi sakit. Itu maksudnya. Tuhan tuh gak ada tujuan lain selain menyelamatkan kamu. Itu doang. Karena kitab suci mengatakan yang ku kehendaki adalah keselamatanmu. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kamu mau, itu artinya mungkin itu tidak menyelamatkan kamu. Dan iblis itu akan selalu memberikan kamu apa yang membuat kamu binasa. Kalau dia lihat dengan uang kamu akan binasa, dia akan kasih kamu uang. Kalau kamu gak jaga hati, kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, kamu bisa jatuh. Coba, iblis mencoba Yesus dengan ayat-ayat apa? Dia tawari otoritas, dia tawari kekayaan, dia tawari kemakmuran. Dengan hal seperti inilah iblis menjatuhkan kita. Karena dia gagal menjatuhkan Yesus, dia mau menjatuhkan kamu dan saya, anak-anaknya. Nah, kalau kita nggak miskin di hadapan Allah, kita nggak menyadari hati, kita tidak memiliki hati, kita tidak belajar seperti hatinya Yesus, kita akan jatuh. Tapi kalau kita belajar memiliki hati seperti hati Yesus, sebagaimana Tuhan kita itu menang, kita pun akan menang. Melawan apa? Iblis. Karena iblis, ingat satu pernyataan ini. Iblis hanya bisa dikalahkan oleh kerendahan hati. Di luar itu tidak ada. Di luar kerendahan hati, iblis gak bisa dikalahkan. Puasa, iblis gak makan. Pinter Alkitab, iblis lebih ngerti. Oh, dia di dalam sejarah, ini ditulis dia masih hidup. Apa? Pengetahuan Alkitab, dia paling pinter. Oh, dicoba Yesus saja pakai ayat Alkitab. Hanya satu yang dia gak punya. Kerendahan hati dan rasa miskin di hadapan Tuhan. Nah, penderitaan itu kadang membawa kamu kepada kemiskinan rohani. Jadi kalau kamu hari ini bergumul, menderita, mengalami banyak hal yang sulit, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena ini kesempatan bagiku untuk membuatku bergantung terus kepadamu. Kalau kamu mengalami yang susah, katakan terima kasih Tuhan. Karena ternyata ini semua adalah usahamu untuk membuatku dekat kepadamu agar aku gak hilang dari hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kamu menderita atau kamu bangkrut, kamu miskin, jangan tiba-tiba haleluya 50 kali lipat, berlimpah-limpah macam-macam. Jangan. Kalau kamu dikasih Tuhan, izinkan Tuhan sakit, langsung sembuh. Jangan, itu salah. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan di balik semua masalah ini, apa yang ingin kamu mau perbaiki? Beritahu aku Tuhan. Itu. Kalau Tuhan izinkan kamu sakit, Tuhan izinkan kamu mengalami masalah, tanyakan dulu kepada dia, Tuhan apa maksud ini semua? Agar aku bisa memperbaiki diriku, karena aku yakin engkau mengasihiku dengan memberikanku luka. Agar aku bisa belajar. Jangan langsung mau enak-enak aja. Kalau mau enak-enak aja jangan ikut Yesus. Nah, itulah yang disebut memikul Jadi bersukacitalah setiap hari, bukan karena apa yang ada dalam hidupmu, tapi bersukacitalah setiap hari karena kamu mengenal siapa hidup itu. Dan agar kita bisa mengenal siapa hidup itu, jadilah miskin di hadapan Allah. Pulang dari tempat ini, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah. Lihatlah siapa dirimu, renungkanlah siapa dirimu, minta ampunlah dan katakanlah Tuhan, aku mau selalu hidup bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menolong kami untuk mengerti bahwa yang Engkau kehendaki adalah kerendahan hati anak-anak-Mu. Tanpa kerendahan hati kami gak mungkin melihat Engkau. Tapi kami ini buta, kami ini tuli, kami ini lumpuh. Kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa berjalan dalam kebenaran itu.
Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah untuk menolong kami agar kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau adalah pelita yang tak redup. Engkau adalah hidup yang tak mungkin mati. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami untuk dapat hidup setiap hari menyerahkan diri kami kepadamu. Agar dengan menyerahkan diri kami kepadamu, kami hidup sebagaimana Engkau hidup. Ubahkanlah hati kami di dalam kehendak-Mu. Agar dengan hati yang baru, kami tidak memandang Engkau sebagai kesalahan, tapi kami memandang Engkau sebagai kebenaran yang selalu berusaha memperbaiki hidup kami. Segala masalah, segala pergumulan adalah baik bagi kami agar kami selalu bergantung kepadamu. Apakah gunanya kecukupan jikalau kecukupan itu membuat kami jauh daripadamu? Sebab adakah hal yang lebih indah Tuhan selain daripada berdamai dengan Engkau? Adakah hal yang lebih mulia selain daripada kelak kami melihat-Mu sebagai Raja? Adakah hal yang lebih harum selain daripada menghirup kota surgawi yang penuh dengan sukacita itu? Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk rendah hati. Bantu kami untuk melihat diri kami, melihat dosa-dosa kami, menyadari bahwa kami adalah orang lemah, gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Agar setiap hari kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu, agar dengan hidup bersamamu, kami bisa melalui hidup ini. Engkau tidak menjanjikan hidup selalu terang. Engkau menjanjikan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu sebagaimana Engkau hidup, ujungnya adalah hidup. Karena hiduplah yang kami cari, maka Engkaulah jawaban hidup kami. Kuatkanlah iman itu, tambahkanlah iman kami sebagaimana Engkau menambahkan iman kepada para rasul-Mu. Janganlah kami bermegah atas apapun. Jikalau kami mulai sombong, jikalau kami mulai merasa hebat, jikalau kami mulai merasa mampu, ingatkan kami Tuhan kehinaan kami, ingatkan kami kesalahan kami, ingatkan kami betapa kami tidak layak. Agar dengan semuanya itu maka terpujilah Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu yang memperkenankan diri-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Ingatkan kami setiap hari oleh Roh-Mu yang kudus untuk setiap hari datang kepadamu di dalam doa, mendengar, mengerti, memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau tak pernah salah, tapi kamilah yang selalu salah memahami-Mu. Ampuni kami Tuhan atas seluruh kejahatan kami, atas seluruh dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni orang-orang berdosa yang memohon kepadamu. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa, menuntun, menolong dan menghibur kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk saat ini, yang masa yang akan datang, dari abad hingga segala abad. Amin.